Shalom jemaat Leon yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam kesempatan hari ini. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau menyatakan ucapan syukur kita di hadapan hadirat Tuhan. Karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk perjalanan hidup bersama dengan Engkau. Kami mengucap syukur karena kami telah menjadi kepunyaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kesetiaan-Mu yang tidak pernah berakhir dan berkurang di dalam kehidupan kami. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ini ungkapan terima kasih kami di hadapan hadirat-Mu. Lawat kami dengan hadirat-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan, dihibur, sehingga kami boleh dipulihkan menjadi lebih baik lagi Bapa. Dan nama-Mu dipermuliakan melalui persekutuan yang terjadi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik untuk saudara dan saya. Dan penuh ucapan syukur dan terima kasih di hadapan hadirat Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Itu lagu pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus 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 baik. Saudaraku, kita telah memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mempersiapkan hati kita sehingga kita boleh diberkati oleh ibadah kita bersama hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kebaikan-Mu, sehingga sampai hari ini Bapa, kami masih boleh menikmati persekutuan dengan Engkau. Kami masih boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, bahwa kami dalam persekutuan yang lebih baik dengan Engkau, sehingga kami boleh menemukan kebahagiaan, sukacita ilahi dalam kehidupan kami. Ini kehidupan kami Tuhan. Lawat kami
dengan hadirat-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan, dihiburkan, dipulihkan, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa, tiada Allah seperti Engkau. Mari kita nyatakan pujian ini sebagai doa dan ucapan syukur kita di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding dengan Engkau Tuhan, tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kegagalan. Kemuliaan ini pujian dan pengagungan kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku, menikmati Tuhan,
Dan Engkaulah kerinduan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Kami rindu Kau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu dan lewatan-Mu Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Gembala. Shalom. Selamat pagi kepada semua jemaat yang berada di rumah. Apa kabar? Harapan saya semua dalam keadaan sehat walafiat, perlindungan Tuhan yang sempurna, aman dari COVID-19. Baiklah, pagi hari ini kita akan mulai ibadah online kita. Sebelum kita mulai, saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Biarlah kiranya Tuhan, ibadah pagi hari ini sungguh memberkati jemaat di rumah dan sekaligus menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi mulut bibir hamba ya Tuhan, sehingga setiap kata dan kalimat sungguh datang daripada hikmat Tuhan, sehingga kami semua yang mendengar akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Baiklah, kita akan membuka kitab 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Dari pembacaan firman Tuhan ini, Pak Gembala mengambil satu tema renungan firman Tuhan, menikmati hidup. Berbicara mengenai menikmati hidup, berarti kalau kita baca di sini, pastilah ada banyak orang di dalam dunia ini tidak menikmati hidup mereka. Sekalipun di antara mereka mungkin bergelimang harta kekayaan dunia, tetapi banyak di antara mereka tidak menikmati hidup. Menyadari bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan bahwa hidup manusia sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu bisa kita baca di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 14. Hidup ini kita sadari bahwa adalah sebuah anugerah Tuhan yang tidak boleh kita sia-siakan. Oleh karena itu, biarlah kita hidup ini harus dinikmati, harus
diisi oleh hal-hal yang bermakna dan menyenangkan hati Tuhan. Apa makna dari menikmati hidup? Kata menikmati hidup dalam kata lainnya atau versi King James dikatakan to enjoy. Nah, kalau kita bicara mengenai enjoy, pastilah orang berpikir hidup ini adalah kenikmatan yang bisa kita nikmati di dunia ini, sebuah kehidupan yang bisa dinikmati oleh kita masing-masing sebagai manusia yang cenderung kepada segala sesuatu kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Kenikmatan yang ditawarkan dunia ini memang sangat menggiurkan, syarat dengan pesta pora yang memabukkan. Kata memabukkan di sini adalah sebuah kenikmatan dunia yang membuat kita larut dalam kenikmatan dunia sehingga kita lupa kepada Sang Pencipta. Ada juga yang memahami bahwa menikmati hidup itu adalah sesuatu kita terima atau menerima sesuatu yang berlimpah di dunia ini. Ada juga yang mengatakan adalah menikmati hidup adalah menuruti semua keinginan, kehendak hati kita. Itu pemahaman dari kata menikmati hidup. Bagi kita orang Kristen sejati, bahwa apa arti daripada menikmati hidup? Bukankah seorang Kristen dalam hidupnya adalah enjoy him forever? Jadi seorang Kristen yang sejati menikmati hidup artinya menikmati Tuhan. Dalam menikmati Tuhan bukan sesuatu hal yang kita terima sesuatu daripada Tuhan. Dalam menikmati Tuhan banyak kita berpikir bahwa kita akan menerima berkat-berkat yang limpah daripada Tuhan. Karena semua itu hal yang menyenangkan tentunya. Tetapi hari ini kita belajar dalam menikmati hidup bagi orang Kristen adalah menikmati Tuhan. Dalam menikmati Tuhan tidaklah selalu kita menerima segala sesuatu yang berlimpah daripada Tuhan. Kalau saya boleh ajak kita untuk memahami sebuah ilustrasi, ada dua orang yang mau lahir di dunia. Sebelum mereka lahir di dunia, malaikat memanggil mereka, apakah yang kalian kehendaki di dalam dunia? Ada dua tawaran yang diberikan oleh malaikat. Yang pertama adalah karunia untuk memberi. Dan yang kedua adalah karunia untuk menerima segala sesuatu. Mana yang dipilih? Orang yang pertama memilih, katakan, tentulah malaikat, saya ingin menerima. Karena menerima itu segala sesuatu paling enak. Tanpa bekerja, tanpa bersusah payah, kita akan dianugerahi dengan karunia menerima. Tapi orang yang kedua katakan, saya memilih untuk memberi. Akhirnya dua orang ini lahir di dunia. Mereka tumbuh bersama-sama. Yang satu mempunyai sifat selalu memberi. Yang satu lagi punya sifat selalu menerima. Di dalam kehidupan mereka itu, kita melihat setelah mereka dewasa, orang yang hanya menerima, ternyata hidupnya hanya sebagai seorang pengemis yang selalu menerima
belas kasihan daripada orang dalam hidupnya. Tapi orang yang mempunyai sifat yang karunia memberi, dia hidupnya kaya raya, diberkati sangat luar biasa sehingga dia mampu mengasihi dan memberi dan membahagiakan orang lain. Nah, setelah mendengar ini, barangkali dalam menikmati hidup bukanlah sesuatu hal yang paling indah itu kita menerima. Hidup yang bisa kita nikmati atau menikmati Tuhan itu adalah suatu hal yang sifatnya memberi. Barangkali jemaat di rumah akan bertanya, apa benar bahwa memberi itu jauh lebih menikmati daripada orang yang menerima? Sifat nature daripada manusia itu adalah menerima jauh lebih menikmati. Karena kita menerima sesuatu, kita menerima gift atau menerima pemberian daripada orang, itu hal yang menyenangkan. Memberi itu adalah kita mengeluarkan sesuatu. Dan bagaimana kita menikmati? Tapi justru dikatakan Alkitab bahwa orang yang memberi itu jauh lebih bahagia daripada orang yang menerima. Ini kita buktikan. Hari ini kalau kita tersenyum, kita memberikan senyum kepada orang lain, siapa yang paling menikmati hasil dari senyuman kita? Pastilah kalau kita memberikan senyum, semua orang akan respon kepada kita, memberikan senyum kembali. Kalau kita memberikan suara merdu kita kepada banyak orang, siapa yang paling menikmati suara merdu kita? Apakah semua orang yang mendengar? Barangkali iya, tapi siapa yang paling menikmati? Kita memberikan suara, kita menyanyi dengan merdu, pastilah kita akan mendapat aplaus, tepuk tangan, pujian dari banyak orang. Dan kita akan menikmati hasil pemberian sumbangan suara kita kepada orang. Jadi memberi itu memang jauh lebih menikmati daripada yang menerima. Karena bagi kita yang atau bagi jemaat yang mau menikmati hidup ini sebagai seorang Kristen yang sejati, menikmati hidup artinya menikmati Tuhan, enjoy Him forever, menikmatinya selamanya. Kalau kita menikmati hidup di dunia ini dengan konteks kekayaan dunia, itu sifatnya sementara. Tetapi kalau kita menikmati Tuhan, itu sifatnya sangat kekal. Oleh karena itu, hari ini Penggembala mengajak kita untuk belajar menikmati hidup. Karena hidup ini sangat sementara sifatnya, hanya seperti uap yang kelihatan sementara akan lenyap. Tetapi bagaimanapun hidup ini adalah sebuah anugerah yang dianugerahkan Tuhan untuk kita nikmati. Untuk menikmati hidup ini, pertama kita harus memiskinkan diri. Karena tanpa memiskinkan diri, tidak mungkin seorang akan menikmati Tuhan. Memiskinkan diri di sini jangan dipahami bahwa Tuhan menyuruh kita menjual segala milik kita, menjual semua harta benda kita, karena kita tidak boleh kaya. Yang penting asal ada makan pakai cukuplah. Di dalam kitab 1 Timotius 6 ayat ke-8. Di sini bukan itu. Memiskinkan diri bukan arti supaya kita hidup miskin. Memiskinkan diri bukan kita harus menjual semua milik kita bagikan kepada orang lain. Memiskinkan diri kita lebih fokus kepada Tuhan itu sendiri. Kita tidak mengarahkan semua pikiran kita kepada perkara dunia ini.
kita harus fokus kepada Tuhan sebagai sumber yang bisa kita nikmati. Kita masih ingat barangkali seorang muda yang kaya datang kepada Yesus. Dia bertanya untuk menikmati hidup, untuk menikmati hidup yang berkualitas, menikmati hidup kekal, apa yang harus dilakukan? Tuhan Yesus katakan bahwa jual semua milikmu dan bagikan kepada semua orang. Akhirnya sang pemuda ini sangat sedih hatinya meninggalkan Tuhan Yesus. Apakah betul Tuhan Yesus hendak meminta kepada orang muda yang kaya ini untuk menjual semua harta bendanya, untuk tidak boleh hidup kaya, dia harus miskin untuk ikut Tuhan, untuk menikmati hidup berkualitas, untuk menikmati hidup Zoe, untuk menikmati hidup kekal itu dia harus hidup miskin? Tidak. Konteksnya Tuhan melihat bahwa orang muda kaya ini hanya berfokus kepada kekayaannya, seolah-olah kekayaan itu bisa memberikan jaminan hidup kepada dia. Nah, Tuhan hendak mengajarkan pemuda yang kaya ini tidaklah boleh berfokus pada hartanya, tetapi hendaklah berfokus kepada Tuhan itu sendiri yang sumbernya kenikmatan. Oleh karena itu, hari ini kalau kita mau menikmati Tuhan, kita harus berani memiskinkan diri. Memiskinkan diri sini bukan artinya kita harus hidup miskin seperti gelandangan. Tapi apa yang kita punya, kita tahu bahwa itu adalah hasil anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Tetapi tidak fokus kepada kekayaan yang Tuhan berikan, tidak fokus kepada harta benda yang Tuhan berikan, anugerahkan kepada kita, tapi kita hendak berfokus kepada Tuhan. Kita harus merasa diri kita lebih miskin. Kita miskin di hadapan Tuhan, sehingga pada waktu kita miskin, kita bisa menikmati kekayaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Karena tidak semua orang, walaupun dianugerahin semua kekayaan dunia, tidak dikaruniain untuk menikmati hartanya. Jadi menikmati hidup bagi kita orang Kristen sejati adalah menikmati Tuhan. Dalam menikmati Tuhan kita harus memiskinkan diri. Kalau kita merasa kaya, kalau kita mengandalkan kekayaan kita tidak bisa menikmati Tuhan. Karena kita fokus kita menyerahkan semua jaminan hidup kita hanya pada harta kekayaan dunia. Hari ini kita harus belajar dalam menikmati Tuhan, kita harus berfokus kepada Tuhan itu sendiri, yang sumbernya kekayaan, yang sumbernya kenikmatan dunia. Dan yang kedua, hidup seturut karunia Tuhan. Semua orang dikaruniai Tuhan kekayaan dan harta benda. Kekayaan harta benda ini sangat relatif sifatnya. Mungkin ada yang cukup, ada yang berlimpah, tetapi itu adalah harta kekayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan ironisnya, tidak semua orang walaupun diberikan karunia harta benda yang banyak, tetapi tidak dianugerahi atau tidak dikaruniai kuasa untuk menikmatinya. Ini sangat ironis sekali. Jadi dalam hidup kita ini kita harus belajar untuk hidup seturut karunia Tuhan. Apa yang dikatakan, apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, standar itulah yang kita pakai untuk menikmati hidup ini. Kalau kita dilahirkan di dunia ini, misalnya di keluarga yang serba kekurangan, ada yang mungkin orang dilahirkan di dalam atau di tengah-tengah keluarga yang sangat kaya. Apakah orang yang dilahirkan di keluarga miskin tidak bisa menikmati hidup? Atau justru orang yang lahir di keluarga kaya betul-betul menikmati hidup? Barangkali bagi orang dunia berpikir bahwa orang kaya yang paling bisa menikmati hidup.
Tapi saya mau katakan hari ini bahwa orang kaya belum tentu bisa menikmati hidup. Orang bergelimangan dengan harta kekayaan tetapi tidak dikasih karunia untuk menikmati. Tidak diberi kuasa untuk menikmati kekayaannya. Tapi orang yang miskin, yang mungkin hidupnya serba kekurangan, tetapi dia bisa menikmati hidup. Di umur masih kecil, ya masih pemuda lah, remaja, umur 15-16, Pak Gembala memang lahir di keluarga ya pas-pasan, seorang keluarga yang papanya kerja di pegawai negeri dengan anak yang cukup banyak, 11. Tetapi apakah saya sepribadi tidak bisa menikmati hidup? Saya sangat menikmati hidup pada waktu itu. Ada banyak orang kaya di sekitar saya tidak sungguh-sungguh bisa menikmati hidup seperti saya menikmati hidup. Saya bisa pergi mencari kayu di hutan. Saking lelahnya saya bisa tidur di atas tanah dilapisi oleh daun-daun pohon. Saya bisa tidur nyenyak. Sementara orang kaya punya kamar yang besar, kasur yang empuk, dia tidak bisa tidur selelap saya tidur di tanah dengan lapisan daun-daun pohon. Ini adalah sebuah karunia Tuhan untuk kita nikmati. Ini sebuah karunia Tuhan berikan kuasa kepada saya untuk menikmati hidup di dalam kekurangan saya. Kadang-kadang saya minum air, potong kayu, tunggu 5 menit, air bocor, minum dari situ. Dahaga saya hilang. Saya menikmati air yang dari pohon itu. Itu bagian dari kita hidup seturut dengan karunia Tuhan. Kalau Tuhan mengkaruniakan kita hidup di keluarga yang serba kekurangan, kita bisa menikmati hidup dengan segala ucapan syukur yang ada pada kita. Kita bisa menikmati hidup sesuai dengan apa yang ada pada kita. Kita tidak boleh membandingkannya kepada orang lain atau keluarga lainnya yang lebih banyak, dan belum tentu bisa menikmati hidup seperti kita menikmati hidup. Ada pepatah katakan, mungkin orang bisa membeli kamar tidur yang bagus, ranjang tidur yang bagus, tapi dia tidak bisa membeli tidur yang lelap. Mungkin banyak orang bisa membeli makanan yang enak, tetapi belum tentu dia bisa menikmati makanan enak. Tapi sementara orang yang tidak punya apa-apa, hanya mungkin punya sedikit nasi, lauk sedikit, tapi dia bisa menikmati makanan. Jadi ukuran menikmati bukanlah soal kekayaan atau tidak kayanya, tetapi bagaimana suasana hati kita. Kalau suasana hati kita baik, hidup kita ini bersyukur, apa yang ada kita syukuri, kita bisa menikmati hidup ini. Kita bisa menikmati Tuhan. Makanya dikatakan di kitab Pengkhotbah pasal yang kelima ayat 19, boleh dibaca sebetulnya. Pengkhotbah 6 ayat 2, kita lihat, setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya juga, itu adalah karunia Tuhan juga. Pengkhotbah 6 ayat 2, orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu apapun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang payah. Makanya dalam hidup ini kita harus belajar untuk tidak fokus kepada hal-hal yang duniawi, tapi kita hanya berfokus kepada karunia yang Tuhan berikan. Seturut karunia Tuhan, hidup seturut karunia. Kalau kita hanya dikaruniai sedikit, bersyukurlah terhadap yang sedikit.
Kalau kita dikaruniain banyak, bersyukurlah dengan apa yang dikaruniakan, kita bisa berbagi kepada orang lain. Jadi ukuran untuk menikmati hidup bukan soal banyak dikitnya, bukan soal kaya miskinnya, tetapi perkara mengenai hati. Yang ketiga adalah hidup sesuai standar Tuhan. Hidup ini bisa kita nikmati bukan di saat kita bergelimang dengan harta, bergelimang dengan kelimpahan berkat dari Tuhan, tapi hidup yang bisa kita nikmati benar-benar hanya sesuai dengan standar Tuhan. Apa itu standar kekayaan Tuhan? Standar Tuhan adalah selalu memberi. Selalu memberi dan tidak pernah menerima kembali. Sejujurnya kalau kita baca di dalam Alkitab, semua isi Alkitab, karya Tuhan itu selalu memberi. Dan jarang sekali Tuhan menerima, bahkan tidak pernah menerima. Tuhan banyak memberi kita, atau Tuhan telah memberi kita banyak hal. Yang pertama, pemberian Tuhan yang paling mahal, pemberian Tuhan yang terbesar, maksud saya, the greater gift dari Tuhan kepada umat manusia adalah memberikan anaknya yang tunggal. Inilah yang Tuhan Allah berikan kepada manusia. Satu pemberian yang terbesar. Yohanes 3 ayat ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya ulangin lagi, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Dan yang kedua, pemberian Tuhan yang paling berharga bagi kita sebagai umat manusia, dia memberikan nyawanya sebagai korban penebusan. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah pemberian Tuhan. Karya Tuhan di dalam Alkitab semuanya memberi dan tidak bahkan tidak pernah menerima. Tuhan mengajarkan kita dengan memberi, kita akan lebih menikmati daripada menerima. Mungkin jemaat di rumah bertanya, masa iya sih orang yang memberi akan lebih berbahagia, orang yang memberi akan lebih menikmati hidup daripada yang menerima? Sejujurnya sifat nature daripada manusia itu, dia akan merasa menikmati kalau dia menerima sesuatu, menerima pemberian sesuatu, apalagi pemberian itu adalah pemberian yang mahal. Pastilah orang akan merasa senang, merasa gembira atas pemberian itu. Tapi makna dari menikmati hidup yang orang Kristen sejati katakan menikmati Tuhan, bukan itu standarnya. Standar daripada menikmati hidup bagi Kristen sejati adalah memberi. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 35, karena memberi jauh lebih bahagia daripada yang menerima. Orang yang memberi itu akan menerima lebih banyak. Makanya dikatakan firman, berilah, maka engkau akan diberi. Bagi orang yang mau menikmati hidup dengan standar Tuhan, bukan menerima, tapi memberi. Oleh karena itu, bagi jemaat Gebelion yang mau menikmati hidup
atau menikmati Tuhan bukan berharap untuk menerima sesuatu pemberian dari orang lain atau menerima pemberian daripada siapapun, bahkan pemberian daripada Tuhan. Kita tidak perlu berdoa untuk meminta sesuatu pemberian daripada Tuhan untuk bisa kita menikmati hidup, karena Tuhan telah mengatur semuanya. Tuhan tahu bagaimana memenuhi segala kebutuhan kita untuk kita bisa menikmati hidup. Oleh karena itu, Tuhan katakan, berilah maka engkau akan diberi. Orang yang memberi itu adalah orang yang jauh lebih berbahagia daripada orang yang menerima. Orang yang memberi itu adalah orang yang menerima lebih banyak daripada yang menerima. Oleh karena itu, belajarlah untuk memberi. Sehingga dengan memberi engkau akan menikmati Tuhan dalam hidup ini. Hal ini memang tidak mudah dilakukan. Hanya orang-orang yang mempunyai iman kepada Tuhan, hanya orang yang mendengar firman Tuhan yang bisa melakukan ini. Oleh karena itu, belajar untuk memberi. Dengan memberi, engkau sungguh-sungguh akan menikmati hidup ini. Dengan memberi, engkau akan menerima lebih banyak daripada yang menerima. Dan yang keempat, menikmati hidup adalah menikmati Tuhan. Bagi kita orang Kristen sejati, jangan memaksa kehendak. Dalam hidup ini kita jangan suka memaksa kehendak. Jadi berbicara mengenai menikmati Tuhan, janganlah kita memaksa kehendak kita apa yang akan kita terima dari Tuhan. Nah pun sebaliknya, apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Jadi dalam hidup ini kita jangan suka memaksa kehendak. Kita berdoa untuk memaksa Tuhan untuk memberkati hidup kita. Apa yang akan kita peroleh dari Tuhan, dari setiap doa kita. Tetapi haruslah sebaliknya. Apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan, yang telah memberikan nyawanya kepada kita untuk menebus kita, memberikan kita hidup, menganugerahkan kita hidup seperti sekarang ini. Apakah kita masih menuntut apa yang harus kita terima daripada Tuhan? Memaksa kehendak kita apa yang harus kita terima berkat daripada Tuhan? Pernahkah kita berpikir bahwa apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Makanya dikatakan di dalam kitab Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Jadi jangan kita berpikir bahwa menikmati hidup, menikmati Tuhan, jangan kita harus memaksa kehendak untuk menerima sesuatu daripada Tuhan, menerima berkat-berkat yang limpah daripada Tuhan. Itu arti kita menikmati hidup atau menikmati Tuhan. Tapi justru kita harus berbalik, apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan dalam hidup ini. Inilah hal yang menikmati Tuhan sebetulnya. Oleh karena itu, mari Jemaat GBI Lyon sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai Kristen sejati, dalam hidup yang singkat ini kita harus belajar untuk menikmati hidup. Karena itulah yang diinginin Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 17. Karena dalam segala kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menikmati hidup dengan standar Tuhan. Untuk menikmati hidup, bahwa kita harus belajar untuk memiskinkan diri. Untuk menikmati hidup ini, kita jangan suka memaksa kehendak. Dalam hidup ini, atau dalam menikmati hidup ini, kita harus hidup sesuai dengan standar Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini cukup sampai di sini. Dan renungan firman Tuhan ini akan bersambung pada minggu yang akan datang. Semoga melalui renungan firman Tuhan ini semua jemaat di rumah diberkati oleh Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan. Mungkin banyak kekurangan, tetapi biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan renungan firman Tuhan ini, sehingga renungan firman ini boleh merema di setiap hati umat Tuhan, di setiap hati jemaat Tuhan di rumah, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Gembala. Biarlah firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kita, membawa kita kepada persekutuan di dalam Tuhan, dan menemukan kebahagiaan semata-mata hanya di dalam pribadi Tuhan. Kita akan segera menutup ibadah kita. Mari kita katakan, kami memuji kebesaran Tuhan. Bersama-sama kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selanjutnya, doa berkat saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Baiklah jemaat di rumah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, saya mengajak semua jemaat untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau melihat semua jemaat-Mu yang di rumah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kiranya saatnya Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat sorgawi kepada semua umat-Mu di rumah ya Tuhan. Engkau akan memelihara mereka, melindungi mereka Tuhan dari segala ancaman virus corona. Mereka dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, tuntunan daripada Tuhan yang sempurna, sehingga mereka selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Kini terimalah berkat daripada Tuhan, kasih damai sejahtera yang daripada Tuhan selalu melimpah atas kehidupan kita semua. Pimpinan daripada Roh Kudus untuk selalu menuntun kita untuk menikmati hidup ini sesuai dengan standar Tuhan, sehingga kita dapat menikmati hidup ini dengan menikmati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kiranya Tuhan selalu menuntun, mengarahkan hati kita mulai pagi hari ini sampai kedatangan Yesus kali yang kedua, untuk menjemput kita di awan-awan permai. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Dengan demikian ibadah online selesai. Kita sambung kembali pada minggu yang akan datang. Sampai bertemu kembali.